Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siska. Di sini saya akan memenuhi tugas komunikasi politik tentang review artikel. Nah, di sini ada judul Sarana Komunikasi Politik Umat Kristiani di Indonesia, Studi Peran Partai Damai Sejarah PDS periode 2004 sampai 2009. Ada di sini ada penulis Yandi Hermawandi, Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran dan Penelitian Program Studi Ilmu Komunikasi tahun 2018. Terdiri dari abstrak, pendahuluan, kajian pustaka dan kerangka teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, sejarah kemunculan Partai Damai Sejahtera, komunikasi politik PDS di Parlemen Nasional DPR RI. Lalu abstrak. Nah, abstrak penelitian ini dilatar belakangi oleh keberadaan partai-partai politik umat Kristiani yang berfungsi sebagai sarana komunikasi politik umat Kristiani di Indonesia. Lalu, partai politik berbasis keagamaan Kristen ini muncul sejak pemilu pertama di Indonesia pada 1955 hingga pada masa reformasi pada pemilu 2004. Nah, tujuan penelitian ini adalah menemukan peran Partai Damai Sejahtera sebagai sarana komunikasi politik umat Kristiani pada masa reformasi periode 2004 sampai 2009. Lalu metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan library research. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspirasi yang diperjuangkan oleh Partai Damai Sejahtera pada masa reformasi tidak berbeda dengan aspirasi yang diperjuangkan oleh partai-partai politik umat Kristiani pada masa Orde Lama maupun Orde Baru, yaitu pertama, menjaga hak-hak minoritas, kedua, menjaga pluralisme, ketiga, menolak ide negara Islam dan syariat Islam. Lalu di sini ada pendahuluan. Nah, yang pertama latar belakang studi. Nah, bersama kelompok mayoritas Islam, umat Kristiani bahu-membahu turut berjuang melawan penjajah Belanda dan Jepang. Aritonang 2007, di awal-awal kemerdekaan, representasi umat Kristiani juga mendapat peran dalam pemerintah Soekarno-Hatta. Hubungan antar agama, terutama Islam dan Kristen, sangat harmonis. Bahkan sikap toleransi umat Islam pada awal-awal kemerdekaan ditunjukkan dengan keikhlasan membuang 7 kota dalam Piagam Jakarta yang di akhirnya disepakati sebagai dasar negara. Ma'arif 2006. Lalu disepakatilah Pancasila dan Undang-Undang 1900 sebagai dasar negara. Lalu di sini ada permasalahan kehadiran PDS sesungguhnya merupakan kendaraan atau sarana bagi umat Kristiani untuk menjadi umat yang berteologi secara baik, yaitu yang berteologi secara politis. Nah, tujuan penelitian ini adalah menemukan peran Partai Damai Sejahtera sebagai sarana komunikasi politik umat Kristiani pada masa reformasi periode 2004 sampai 2009. Lalu di sini ada kajian pustaka dan kerangka teori. Mianto Nugroho, Agung dan Jepri, AA, Lempas, ed. Yesus dan Politik Sebuah Bunga Rampai. Komunikasi Nisita, Jakarta 2004 dan Buku Yesus dan Politik. Sebuah bunga rampai yang ditulis oleh para pakar dari beragam latar belakang pendidikan ini sebenarnya sedikit menyinggung keberadaan PDS. Disebut dalam tulisan itu bahwa kehadiran PDS menimbulkan pro dan kontra di kalangan Kristen. Sinar Harapan 29 Mei 2004, konsekuensi dari perbedaan sikap tersebut, suara politik umat Kristen tidak utuh ke PDS. Alhasil, PDS tak berhasil dalam percaturan politik. Buku tersebut hanya mengulas mengenai sisi yang berbeda antara agama dan realitas masyarakat politik. Karena itulah, keterlibatan kalangan gereja dalam politik praktis sangat disesalkan. Lalu yang kedua, PDT Dr. Jan S. Aritonang, Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia, Bapak Gunung Mulia, Jakarta 2004. Buku kedua berjudul Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia, merupakan buku sejarah yang banyak memberikan persepsi partai politik umat Kristiani di Indonesia. Sayangnya buku ini sama sekali tidak menyinggung PDS, namun paling tidak buku ini adalah buku yang bisa memberikan benang merah penting keberadaan dan peran-peran partai politik umat Kristiani di Indonesia.
Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan, research library. Lalu di sini ada hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan partai-partai politik umat Kristiani dari Orde Lama ke Orde Baru. Pemilu pertama Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955. Saat Republik Indonesia masih berusia 10 tahun, RI sejak diproklamirkan 17 Agustus 1945 telah memilih menjadi sebuah negara hukum yang menganut demokrasi. Sebenarnya sekitar 3 bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta, pemerintah Indonesia sudah menyatakan keinginan untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal 1946. Keinginan itu termuat dalam maklumat X atau maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan pemilu untuk pemilu anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946, namun keinginan itu tidak dapat terwujud karena kendala yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Lalu di sini ada sejarah kemunculan Partai Damai Sejahtera. Sejarah kemunculan Partai Damai Sejahtera, Partai Damai Sejahtera atau PDS adalah partai politik umat Kristiani yang unik. Partai ini unik karena partai ini satu-satunya partai yang menyatakan diri sebagai referensi partai politik umat Kristiani dalam artian Protestanisme dan Katolik di Jakarta pos 26 Januari 2004. Bukan hanya itu, Bahkan partai ini menyatakan keterbukaannya kepada pemilih Muslim dan non-Kristiani untuk menjadikan partai ini dipilihannya jika 3 tanggal 9 Maret tahun 1970, 5 parpol yakni Parpol Nasional Indonesia atau PNI, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia IPKI, Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia Parkindo, dan Partai Murbo membentuk kelompok Demokrasi Indonesia. Setelah beberapa kali pertemuan kelompok itu memakan, partai barunya menawarkan 3 nama yakni Partai Demokrasi Pancasila, Partai Demokrasi Pembangunan, dan kemudian baru menetapkan nama yang sah Partai Demokrasi Indonesia. Partai baru itu dideklarasikan tanggal 10 Januari 1973 oleh tokoh-tokoh nasional antara lain Mois Noi dan Abdul Masjid. PNI, Ben Mang Beng Sang, dan FX. Lalu di sini ada komunikasi politik atau PDS, Parlemen Nasional DPRI RI. Komunikasi politik PDS di Parlemen Nasional DPR RI sebagaimana Parkindo yang memperjuangkan aspirasi kekhawatiran kalangan gereja terhadap isu-isu berbau negara Islam dan syariat Islam. Maka apa yang harus diperjuangkan oleh PDS pun tidak jauh berbeda dengan yang ditunjukkan oleh Parkindo. Hal ini sesuai dengan teori yang dikembangkan Ari Tonang yang menjelaskan betapa Parkindo dijadikan sarana politik yang penting dalam kalangan gereja. Ari Tonang 2004-2009. Baik, terima kasih. Di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya, gerakan partai-partai politik umat Kristiani di Indonesia memang memberikan warna tersendiri dalam sejarah bangsa Indonesia. Kalangan umat Kristiani dan khususnya partai politik umat Kristiani telah memberikan kontribusi berharga bagi kemerdekaan maupun masa setelah kemerdekaan. Lalu agenda-agenda partai politik umat sejarah bangsa Indonesia seperti Parkindo dan PDS terlihat sangat khas karena berusaha menjadi watchdog bagi umat mayoritas bahwa NKRI dan pluralisme bangsa adalah harga mahal yang harus dipertahankan. Dalam konteks demokrasi, peran PDS bisa jadi merupakan check and balance atas agenda-agenda politik kelompok mayoritas. Dengan keberadaannya, bangsa Indonesia akan kekuasaan yang biasa disebut sebagai mayoritas dan tirani. Sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum.